Bapak akan mengabsen siswa terlebih dahulu. Fatimah Zahra. Ada statistinya enggak? Ada. Fatul Rahman. Rizka Aliana. Habib Fatul Rizki. Habib kemana ya Habib? Isma enggak ada Pak. Habib di jalan masih ada. Hani Abisa. Laksana. Budul Kalbi. Rusnia. Ika Yunita. Intan. Jesi. Aga. Khairil Kamal. Khairatul Nisa. Khairatun mana Khairatun? Ada Pak. Tidur Pak. Tidur. Apa aja sudah tidur? Ya. Salah. Hadir Pak. Latif. Hadir. Latifah. Hadir. Leni. Hadir. Diagian. Riatul. Hadir. Lydia. Ya. Lilis Suryati. Lilis mana? Oh, hadir. Lutfi. Pak Ahmadani. Pak. Aziz. Enggak ada. Kemana? Apa isi dia? Kemana-mana Pak? Rizal. Mahmud. Alta. Mei. Baiklah, di sini pada siang hari ini Bapak akan mengajar tentang materi membiasakan diri berakhlak terpuji. Jadi membiasakan diri berakhlak terpuji ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang kedua yaitu optimis. Yang ketiga dinamis. Yang keempat itu kreatif. Baik, dalam materi membiasakan diri berakhlak terpuji ini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Apa sih berlomba-lomba dalam hal kebaikan itu? Ada yang tahu nggak? Atau dalam bahasa Arabnya sering disebut fastabiqul khairat. Ciri-ciri orang yang berlomba-lomba dalam hal kebaikan yaitu yang pertama adalah dia itu suka melihat orang-orang yang berbuat baik. Misalnya Mas Ovi, Sodako, saya orang yang sering berbuat baik. Nah, saya itu senang melihat Mas Ovi. Begitu. Lalu ciri-ciri orang yang berbuat baik itu adalah karena itu usia itu terbatas. Mengapa orang mau berlomba-lomba dalam hal kebaikan? Karena dia itu menyadari bahwa usia itu terbatas. Kita itu hidup terbatas, tidak hidup kekal. Nah, makanya orang itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, untuk ibaratnya samula di kehidupan yang akan datang selanjutnya. Lalu balasan Allah dalam ada orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu yang pertama mendapat rahmatnya, mendapat rahmat Allah.
ke dalam surga. Lalu materi yang kedua yaitu optimis. Apa sih optimis itu? Optimis itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti optima, artinya terbaik. Jadi dalam konteks membiasakan diri berala terpuji, optimis itu adalah berpengharapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Ciri-ciri orang yang mempunyai sifat optimis itu dia berpikir positif. Lalu yang kedua, husnul dzan. Sujon. Apa sih husnul dzan? Coba kasih husnul dzan apa? Sunnah adalah berprasangka baik kepada orang lain. Contohnya seperti saya berprasangka baik kepada. Apa mas contohnya? Contohnya? Iya. Contohnya kayak jangan memandang, misalnya ada perbuatan kita memandang orang itu ya masuk ke masjid ya, kita kira itu dia mengambil kita amal lah kan, tapi dia ingin sedekah. Jadi jangan memandang orang itu buruk, memandang baik. Oke, baik Mas Latif. Lalu yang materi yang ketiga adalah dinamis. Apa sih dinamis itu? Dinamis adalah dalam konteks membiasakan diri berala terpuji adalah dinamis itu semangat dalam melakukan hal kebaikan. Dinamis itu. Nah, ciri-ciri orang yang punya sifat dinamis itu, dia itu tidak bermalas-malasan. Tidak bermalas-malasan. Nah, jadi ini tidak bermalas-malasan. Misalnya ini Mas Lutfi, dia itu semangat untuk berangkat kuliah, tidak bermalas-malasan. Nah, itu bisa dikatakan dalam konteks dinamis lah, karena Mas Lutfi itu kuliah menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Lalu yang terakhir adalah kreatif. Apa sih kreatif itu? Kreatif itu menciptakan hal baru yang belum pernah ada. Misalnya dulu itu kan kalau mau pergi haji itu naik kapal laut itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, dengan kekreatifan orang itu membuat suatu kendaraan yang bisa menempuh dari Indonesia itu ke tanah suci Mekah dalam waktu hanya dalam beberapa jam, tidak berbulan-bulan, dengan penciptaan pesawat ya. Nah, itu orang yang kreatif. Kreatif itu juga orang yang memiliki pikiran yang positif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya adalah evaluasi kepada Mas Habib. Misalnya kita melihat orang itu sodako, akan tetapi dia itu sodako sambil di video atau di-upload di media sosial. Sodako itu kan masuk ke dalam berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Nah, itu bagaimana sih tanggapan Mas Habib melihat orang yang seperti itu? Tanggapannya kalau dia berlomba-lomba dalam hal kebaikan dengan niat ingin pamer-pamer dengan cara memvideokan itu ya sama aja dia berlomba-lomba dalam kebaikan tapi tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia hanya istilahnya hanya ingin tujuannya itu bukan untuk berbuat baik tapi supaya Ria supaya dia dipuji orang. Iya. Baik.
Kalau menurut Mbak Lydia gimana? Kalau menanggapi orang seperti itu? Kalau menurut saya itu bukan termasuk ria ya, karena bisa jadi sebagai motivasi untuk orang lain juga. Kalau di video ini itu kan kayak lebih ke kalau misalnya kita berbuat baik, terus itu kan ada yang banyak sih sekarang konten kreator yang kayak buat video kebaikan, tapi di post di sosial media itu mungkin salah satu menunjukkan untuk agar memotivasi kita supaya kita juga berbuat baik gitu. Jadi nggak semata-mata karena dia itu dia untuk memamerkan dia sedekah itu. Mungkin tanggapan orang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada juga mungkin dia juga kayak ingin memotivasi orang-orang seperti dia, menjadi seperti dia yang berbuat baik kepada orang lain juga. Itu menurut pendapat saya sih. Oh, jadi kalau menurut pendapat Mbak Lydia itu agar orang itu termotivasi untuk melakukan kebaikan seperti dia. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat